Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama duan salimu ala rasul karim amma ba'du. Pemirsa ya, sebenarnya nih begitu dekatnya kita dengan Allah nih, ya, sehingga antara hamba dengan Tuhan ada satu wujud. Cuman ada satu wujud, tidak ada wujud lain. Hamba dan Allah itu satu wujud. Kenapa? Sebab kejadian alam semesta diri kita ini dari nur. Dan ini nur sifat daripada kewujudan Allah, nur ini. Karena Allah ingin dikenal. Allah ingin dikenal, ingin diketahui keberadaannya. Maka dat ini telah menjohirkan dirinya ke dalam nur Muhammad. Karena ingin dikenal, dat nggak bisa dikenal, nggak bisa dilihat, nggak bisa dibayangkan, dat itu nggak bisa, Pak. Ya kan dia ingin diketahui keberadaannya. Kalau nggak itu, siapa yang sembah, siapa yang mau disembah, siapa yang mau nyembah? Dia sendiri doang kan, nggak ada apa-apa, cuma dia sendiri. Maka Allah telah menjohirkan, mentajalikan dirinya kepada nur Muhammad. Jadi semua ini nur Muhammad, Pak. Maka johir adalah keberadaan nur ilahi, ruh itu, jasad keberadaan nur Muhammad itu Muhammad. Jadi johir batin ini semuanya Allah semua, Pak. Nah ini, jadi kita harus memahami, Pak. Kita harus memahami. Boleh dikatakan Subhanallah khalaqal asya. Subhana Allah yang telah menciptakan sesuatu. Pas sesuatu itu ini aku juga katanya. Yang menciptakan ya dia juga, Allah juga, dia. Jadi sesuatu itu dia aku juga. Jadi bukan Allah menciptakan, lalu Adam menciptakan bukan, Pak. Tapi Allah ini wujud dengan hambanya. Ini. Jadi Allah menguji dirinya sendiri sebenarnya, Pak. Allah memuji akan dirinya, Allah memuji akan dirinya. Ini. Maka kita harus paham, Pak, berzikir itu kepada siapa? Sholat itu apa yang kita ingatkan untuk sholat? Karena sholatlah kamu untuk menyembah aku. Nah, enggak? Maka Pak bunuhlah, sembahlah aku untuk mengingatku katanya. Yang diingat itu apanya coba? Apa yang diingat daripada kita waktu sholat tuh? Ingatnya tentang zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan apanya Allah. Kita diingat, Pak. Kita gerak, siapa menggerak ini? Tidak. Kemudian sujud, itu semuanya. Itu kita harus memahami, Pak. Manusia inilah haula, nggak bisa gerak sedikit pun. Geraknya dirakin sama Allah, diamnya sama Allah. Mata melihat Allah yang buka kedip mata kita. Kita merem juga Allah yang tutupin mata kita. Kita bicara, kalamnya Allah yang bicara, yang kita bisa bicara. Ini semuanya nih la haula wala quwata illa billahil azim. Inilah hamba. Hamba tetap hamba. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tetap hamba. Tapi kita ini nggak bisa dengan Tuhan. Kita nggak bisa dengan Allah, nggak bisa, Pak. Kalau hamba bisa dengan Tuhannya, dengan Allah, waduh, bagaimana, Pak? Bapak bisa dengan isi Bapak sendiri yang Bapak cintai, gimana Pak rasanya? Bisa dengan isi suami, bisa dengan istri bisa dengan suami, gimana? Apalagi kita bisa dengan Allah, bagaimana? Masya Allah. Nah, itu, Pak. Makanya kita harus memahami hakikat diri kita nih siapa. Jati diri kita siapa. Itu yang kita harus pahami. Sehingga melihat apapun ingat Allah. Melihat langit, melihat pohon, melihat bintang. Ingat siapa itu, kewujudan apa yang ada di situ. Kamu kemana langkah? Ya. Kemana kamu melangkah, ke barat, ke utara, ke selatan, semuanya adalah tentang wujudnya Allah. La wujud illallah.
yang wujud hanya Allah. Kullu sayun khalikun, semua selain Allah akan hancur, binasa Pak. Ini. Jadi kita harus mengakui kehambaan kita. Hamba ini sifatnya lemah. Hamba ini sifatnya jahil. Hamba ini sifatnya ya la haula wa quwata, dia bisa apa-apa. Hamba ya hamba udah. Ya. Itu. Hadirin, kita ini nggak punya apa-apa, minta yang punya apa-apa Allah. Ya, Allah punya segala-galanya Pak. Maka kita minta sama Allah. Allah mah ini, ya Allah. Allahumma ini, aku minta pada Engkau ya Allah, qoblikum. Hoja ini, hasanah Allah yang masih tersimpan, hoja ini qoblikum, daripada rahmatnya Allah. Minta pada Allah Pak, dengan hasanah Allah yang berasa Allah. Bila mana hasanah Allah Pak, kudangnya Allah nih diberikan, gak bisa Pak, manusia itu semuanya minta pada Allah kekayaan. Bagaimana kekayaan korun? Manusia dikasih Pak kekayaan sebagaimana korun dikasih kekayaannya dari Adam sampai zaman. Itu kurangnya Allah punya hasanah, sama seperti jatuh jari tetes itulah yang diberikan kepada manusia dari mana Adam sampai zaman, kekayaannya Allah. Jadi kita minta Pak hasanah Allah. Nah, syarat supaya Allah datangkan pertolongannya, syarat supaya Allah datangkan daripada hasanahnya, hati kita bersihkan daripada goiroh. Keluarkan Pak goiroh selain Allah, jangan ada di hati kita. Kebesaran pangkat, jabatan, rumah, ya, istri, kebun, kekuatan Allah jangan ada Pak, hanya kekuatan Allah. Hanya yang ada kehebatan Allah, yang ada keagungan Allah, yang ada kemahagungan Allah. Bila hati kita bersih dari bakteri-bakteri dunia, bakteri makhluk, maka disitulah Pak yang ada hanya kekuatan Allah. Karena singgasana Pak yang asli itu singgasana yang ada di hati. Hati Pak singgasana Allah. Ya, bukan singgasana lagi PBB, bukan. Ini Pak singgasana Allah, hati kita yang tidak ada selain Allah, itulah singgasana Allah tepatnya. Jangan sampai hati yang begitu luas diisi dengan makhluk Allah yang tidak ada nilainya Pak, jangan. Masya Allah, itu sangatnya sama Bapak enggak menetapkan pada tempatnya. Singgasana raja yang harusnya raja diisi dengan diduduki dengan anjing. Bagaimana Pak rendahnya itu singgasana itu? Harusnya raja, jangan pun anjing Pak. Istri nggak boleh. Yang aja yang boleh hanya rajanya. Begitunya hanya Allah Pak yang hati kita. Tidak boleh selain Allah di hati kita sedikit pun nggak boleh. Itu Pak syarat kita tuh pengen dapat hasanah Allah, syarat kita pengen dapat nusratullah, syarat kita ingin tolong Allah, hati kita Pak jangan ada sedikit kekuatan makhluk, jangan ada punya kehebatan makhluk, jangan ada Pak, hanya Allah. Ini Pak hati yang benar-benar bersih, murni daripada kekaratan, daripada bakteri-bakteri yang ada di hati kita. Hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang berkuasa. Di dunia juga Allah dan di akhirat juga Allah. Inilah hati yang akan bisa mendatangkan pertolongan Allah secara goibiyah Pak. Ini Pak kuncinya. Kenapa hari ini kita Allah berdatang pertolongannya? Kenapa hari kita minta belum tolong? Karena hati kita masih ada makhluk. Ibarat ingin masukkan ayam ada musang, gimana? Musang lu keluarin dulu baru ayam bisa masuk. Kusah Allah nggak bisa masuk Pak kalau masih ada bakteri di dunia. Kalau nggak mau, ya, kalau nggak mau Pak, bersih hati kita pada apa? Kekuatan Allah bicara. Karena iman pada Allah Pak murni. Bensin Pak, bensin nih kalau sedikit pun campur air nggak bisa. Harus full bensin murni. Gitu Pak, hati kita jangan ada sedikit pun. Selain Allah ada di hati kita, hanya Allah yang boleh, yang bersenayam di hati kita. La ilaha
ilaw Allah. Salah pa ya, mudah-mudahan kita bisa pahami.